Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our class. To find more, please check this out. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, mari kita lanjutkan materi kita minggu yang lalu, yaitu tentang drama. Yang kemudian pada pertemuan kali ini kita membahas yang pertama jenis-jenis drama, dan yang kedua adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum drama dimainkan. Oke anak bapak, langsung saja. Jenis-jenis drama dalam bahasa Indonesia ada 3, yaitu 1 drama komedi, drama tragedi, dan drama tragedi komedi. Mari kita bahas satu persatu untuk mendalami materi yang sekarang ini. Yang pertama adalah drama komedi. Maksudnya drama komedi itu adalah drama yang isi dari drama itu bersifat kelucuan atau lelucon. Jadi drama komedi itu drama yang sifatnya menghibur, supaya orang penonton itu terkesan terhibur. Maka dia ada namanya drama komedi. Namanya juga sudah komedi, berarti dia bersifat lelucon. Kemudian yang kedua drama tragedi. Tragedi itu drama yang mengisahkan peristiwa-peristiwa yang haru, yang tragis, yang menyedihkan, sehingga para penonton itu ikut sedih di dalam cerita tersebut. Jadi drama tragedi itu drama yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang sedih. Kemudian yang ketiga adalah drama tragedi dan komedi. Ini namanya drama perpaduan antara tragedi komedi. Artinya di satu sisi drama itu bisa bersifat lelucon atau lucu, dan yang kemudian dia ada di dalam drama itu terjadi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Jadi perpaduan antara tragedi komedi dan atau tragedi komedi ini antara lelucon atau lucu, dan ada juga di dalam cerita itu yang bersifat sedih. Ini dia yang dikatakan jenis-jenis drama. Yang pertama drama komedi yang bersifat lucu, menghibur. Yang kedua drama tragedi yang mengisahkan peristiwa-peristiwa yang tragis atau peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Kemudian yang terakhir drama tragedi komedi, yaitu perpaduan antara lucu dan menyedihkan. Inilah dia jenis-jenis drama dalam bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Setelah jenis-jenis drama sudah kita bahas, maka kita beralih kepada hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum drama dimainkan. Jadi ada hal-hal yang harus kita siapkan sebelum drama itu kita mainkan. Sama seperti anak bapak yang soleh dan soleha, sebelum kamu berangkat sekolah atau sebelum memulai pelajaran, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Umpamanya 1, alat tulis. Yang kedua harus konsentrasi. Itu juga harus dipersiapkan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi di dalam teks drama atau di dalam memainkan drama ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah menyiapkan naskah. Naskah itu yang membuat adalah skenario. Yang membuat itu skenario. Jadi kalau kita sebagai tokoh atau sebagai pemeran, kita tidak perlu mencari naskah-naskah yang ingin kita mainkan. Kita cukup fokus menghafal, menghayati, menjiwai naskah tersebut supaya kita bermain drama tadi maksimal. Jadi naskah itu sudah ada, sudah dipersiapkan oleh ada tim krunya masing-masing. Jadi kita hanya fokus kepada penghafalan.
itu dia menyiapkan naskah. Jadi di dalam naskah ini kita tidak disuruh untuk mencari, tetapi kita fokus kepada penghafalan. Itu yang pertama hal yang perlu disiapkan sebelum drama dimainkan, menyiapkan naskah. Yang kedua, hal yang perlu dipersiapkan sebelum drama dimainkan adalah pembedahan naskah. Artinya, setelah kita baca, setelah kita dapat naskah itu, maka harus kita bedah. Arti kata bedah di situ, kita tidak hanya tahu peran kita sebagai apa, tetapi peran kawan kita juga harus kita tahu. Jadi diadakanlah pembedahan naskah secara bersama-sama. Kan di dalam drama itu ada dialog. Jadi kapan si A berbicara, kapan si B berbicara, kapan si C berbicara, kita harus tahu. Makanya kita membedah naskah itu secara bersama-sama, tidak secara perorangan. Namanya juga kita bermain drama kelompok, tim. Si satu orang salah di dalam memainkan drama, semua pemain drama itu ikut juga merasakan salah. Makanya di dalam bermain drama harus kompak. Itu dia maksudnya. Pembedahan naskah secara bersama-sama harus kita bahas, harus kita bedah naskah kita, naskah orang lain juga, supaya kita hafal semua teks naskah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendalami peran yang dimainkan. Artinya peran yang kita mainkan itu harus kita jiwai, harus kita dalami. Bagaimana kita bisa tahu peran yang kita mainkan? Contoh, si A berperan sebagai tukang jamu, sementara si A tadi tidak pernah melihat bagaimana orang menjual jamu. Maka supaya peran itu maksimal, supaya peran itu lebih bagus, maka dia mengadakan observasi. Dia melakukan pengamatan, langsung melihat orang bagaimana menjual jamu. Umpamanya menjual jamu itu pakaiannya biasanya pakai entah baju kebaya, kemudian dia pakai selendang, jamunya diletak di mana, apakah dipikul, apakah digendong. Nah, itu harus dia lihat secara langsung bagaimana peran seorang tukang jamu itu, supaya dia memerankan lebih maksimal. Nah, itu dia maksudnya mendalami peran yang dimainkan. Kan tidak mungkin jual jamu dia pakai rok sepan, kan tidak cocok. Nah, bagaimana ciri-ciri orang jual jamu itu? Atau umpamanya si B peran dia sebagai tukang botot umpamanya. Ini contoh tukang botot. Bagaimana karakter atau ciri-ciri tukang botot itu? Oh, mungkin pakaiannya bisa dikatakan agak kumuh sedikit. Namanya juga dia tukang botot. Kan tidak mungkin tukang botot pakai jas, pakai safari. Nah, jadi harus disesuaikan. Bagaimana kita bisa memerankan peran kita itu secara maksimal? Kita harus melihat langsung peran tukang jamu tadi. Itu yang dikatakan mendalami peran yang dimainkan, harus kita jiwai. Apapun ceritanya, setiap pekerjaan itu kalau kita jiwai pasti hasilnya maksimal. Tapi kalau kita tidak menjiwai atau setengah-setengah, maka hasilnya tidak maksimal. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, hal yang perlu disiapkan sebelum drama dimainkan, casting. Casting ini pemilihan peran. Artinya sutradara, orang yang bertanggung jawab dari seluruh drama itu adalah sutradara. Jadi sutradara itu harus selektif dalam memilih peran. Harus dia bisa memilih, oh peran si A ini cocoknya begini, peran si B ini cocoknya begini. Nah, itu adalah tugas dari sutradara. Casting, pemilihan peran. Jadi tidak asal-asal dia memilih peran tersebut, supaya di dalam bermain drama itu hasilnya lebih bagus. Itu casting itu pemilihan peran. Kemudian yang kelima ada namanya blocking.
Blocking ini maksudnya kan kalau kita bermain drama ada beberapa tokoh, ada beberapa orang pemainnya. Jadi maksudnya blocking ini kalau umpamanya si A berbicara, si B di dalam panggung itu ada katakanlah 5 orang. Si A berbicara, ketika dia berbicara, si B jangan melindungi. Nah, itu namanya blocking, jangan melindungi sehingga si A berbicara bisa dilihat langsung oleh penonton. Puas penonton dilihatnya langsung si A berbicara. Tapi kalau umpamanya si A berbicara dilindungi oleh si B, maka dia tidak memahami blocking. Dia tidak paham di mana posisinya. Atau contoh lain begini. Di dalam bermain drama itu kan tidak semua pemain itu langsung ada di panggung. Katakanlah umpamanya pemerannya ada 5. Yang pertama datang itu 2 umpamanya. Yang 3 lagi di belakang layar. Ketika nanti katakanlah umpamanya 2 orang tadi masuk yang orang ketiga. Orang ketiga tadi dia harus tahu dari mana dia masuk. Dari pintu mana dia masuk dan dari mana dia nanti akan keluar. Dia harus tahu. Kemudian di dalam panggung itu umpamanya dia lagi berjalan menuju ke panggung. Berlari dia menuju ke panggung. Jangan sampai terjatuh. Kalau dia terjatuh berarti dia tidak menguasai medan. Dia tidak menguasai suasana panggung. Itu namanya blocking. Dia harus mengetahui dari mana dia masuk dan dari kemana dia akan keluar. Kemudian dia tidak menghalangi pandangan-pandangan penonton ketika temannya berbicara. Itu namanya blocking. Kemudian yang keempat ada namanya gladi resik. Gladi resik ini artinya pelatihan terakhir. Sebelum pementasan, sebelum kita tampil di depan ada namanya gladi resik. Itu latihan terakhir. Arti kata latihan terakhir itu disitulah memang betul-betul di gladi resik itulah kita sudah mulai, katakanlah itu bisa dikatakan 95% sudah maksimal. Setelah gladi resik barulah pementasan. Kalau sudah dikatakan pementasan berarti tidak ada lagi kesalahan. Tidak ada lagi kesalahan. Jadi di gladi resik itulah kita membahas apa kesalahan, apa kekurangan. Karena setelah gladi resik tidak ada lagi latihan. Yang ada tinggal pementasan. Pementasan berarti tidak ada lagi kesalahan, berarti sudah bermain. Inilah yang Bapak sampaikan 7 hal yang perlu dipersiapkan sebelum drama dimainkan. Walaupun sebenarnya ada lagi selain yang 7 ini, ada hal-hal atau ada lagi yang mendukung sebuah drama itu supaya maksimal. Contoh lain umpamanya ada lighting. Lighting itu penata lampu. Jadi di dalam drama kalau pemain drama itu siang dihidupkannya lampu. Kalau suasananya malam dimatikan, itu lighting. Ada tim-timnya untuk mematikan tombol lampu tersebut. Kemudian selain lighting ada lagi namanya kostum, busana. Para pemain drama itu diberikan pakaian yang sesuai dengan tema drama tersebut. Itu sudah kostum, sudah ada juga yang mengatur. Kalau kita sebagai tokoh atau pemeran itu tidak kita pikirkan, itu sudah ada yang mengatur. Itu namanya kostum atau tata busana. Kemudian ada lagi namanya tata rias. Tata rias itu wajah kita yang ganteng, wajah kita yang cantik bisa dibuat menjadi jelek dengan hiasan make up. Begitu juga sebaliknya, wajah kita yang jelek atau kurang cantik bisa dipoles menjadi cantik. Itu dengan adanya tata rias. Tata rias itu bagian makeup. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang mendukung juga sebuah pementasan drama ada namanya tata suara. Biasa itu kita dengar kalau kita menyaksikan drama ada suara katakanlah entah suara, kalau umpamanya tema drama yang kita mainkan itu drama katakanlah horor, ada suara-suara misterius di belakang, walaupun itu hanya sebuah kaset diputar. Tapi kan menggunakan tim kru juga.
umpamanya ada orang terkejut dipukul umpamanya seng. Nah, itu teknik dari tata suara. Jadi semua itu ikut berperan, bekerja sama, karena di dalam sebuah drama itu memang harus kompak, dia harus kolektif, karena salah satu saja kita mengerjakan drama tadi maka semua ikut terlibat. Artinya dapat satu orang mendapat nilai 5 maka semua dapat nilai 5. Kalau satu orang mendapat 10 maka semua 10. Makanya dikatakan bermain drama itu kolektif. Anak bapak yang soleh dan soleha, ini sajalah dulu materi kita tentang drama, yaitu jenis-jenis drama yang pertama dan yang kedua, hal yang perlu dipersiapkan sebelum drama dimainkan. Mungkin bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak bapak semua. Apa yang bapak terangkan, apa yang bapak jelaskan di sini mudah-mudahan bisa diterima oleh anak bapak, dan mudah-mudahan haruslah diterima. Kalau memang benar-benar kita menyimak apa yang dijelaskan oleh guru anak bapak yang soleh dan soleha, mudah-mudahan menambah wawasan, menambah ilmu untuk anak bapak semua. Mungkin ini saja yang bisa bapak sampaikan. Nanti ada pertemuan kita berikutnya setelah kita nanti ujian mid semester genap. Kita akan melanjutkan materi kita yang tentang drama. Nah, mungkin ada beberapa pertemuan lagi kita tentang drama ini, karena masih 2 kali kita pertemuan tentang drama. Mungkin 1 atau 2 pertemuan lagi kita tentang drama, baru kita beralih ke materi berikutnya. Oke anak bapak yang soleh-soleha, bapak akhiri dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.